Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-12. Demikian firman-Nya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini saya angkat, terimalah Roh Kudus. Saudara yang terkasih, berbicara Roh Kudus, tentu kita tidak terlepas dari peristiwa pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus adalah peristiwa yang sangat berarti di dalam rencana keselamatan Allah terhadap manusia. Mari kita melihat bagaimana situasi yang terjadi kepada murid-murid Yesus, yang tadinya mereka dihantui rasa ketakutan, tidak berani oleh pencurahan Roh Kudus yang hinggap dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang yang berani, bahkan orang yang dimampukan untuk memberitakan kebenaran Allah bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah keselamatan. Kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan saat ini yang menjadi sapaan Tuhan, ini merupakan ajaran agar setiap orang berserah kepada Allah dan membiarkan hikmat Allah yang mengambil alih dan berkuasa dalam hidup ini. Hikmat manusia tidak berarti jika dibandingkan dengan hikmat Allah, saudara-saudara. Paulus menerangkan bahwa dia datang kepada jemaat Korintus bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, supaya iman jemaat yang ada di Korintus tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, konflik yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus itu terjadi adalah dikarenakan sesuatu pemahaman yang merasa dirinya lebih dekat dengan Allah atau lebih berguna bagi Allah, dan kemudian memandang rendah orang yang dianggapnya tidak berhikmat. Lebih parahnya lagi, saudara-saudara, oleh dikarenakan hikmat manusia, banyak orang yang berkata ketika hari demi hari mengutamakan hikmat manusia, timbul suatu pemahaman, kalau memang Allah ada dan Allah adalah baik serta pengasih, mengapa Allah membiarkan penderitaan terjadi kepada orang-orang yang dikasihaninya? Saudara-saudara, orang semakin banyak yang jauh dari Allah dan akan semakin banyak jauh dari Allah ketika tidak ada yang boleh menjawab pemahaman tersebut. Hikmat manusia perlu kita pahami, sangat menghalangi kita untuk melihat rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Bagaimana rancangan Tuhan, penyertaan Tuhan, yang memang tidak bisa kita mengerti selain dengan iman. Hal inilah yang menjadi pergumulan dalam kehidupan Paulus. Olehnya, Paulus menerangkan dan mengajarkan, bergantunglah kepada kekuatan Allah. Saudara-saudara, bagaimanakah kita bisa bergantung kepada Allah? Caranya, Paulus menerangkan, terima Roh Kudus di dalam hidupmu. Menerima Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih mengetahui Allah selain Roh Allah sendiri. Artinya, mengundang Roh Allah masuk ke dalam kita, berarti mengundang hikmat Allah berkuasa dalam hidup ini. Ketika hikmat Allah terjadi dalam hidup kita, bukan tidak mungkin, saudara-saudara, kita menjadi pribadi yang akan terberkati. Mengapa? Karena tugas Roh Kudus
Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, saudara-saudara, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan di sana mengajarkan dan mengingatkan. Ketika kita tidak tahu, kita akan diajarkan. Ketika kita tidak mengerti, ketika kita lupa, kita akan diingatkan. Ini saudara-saudara. Jangan katakan saudara-saudara dalam hidupmu, saya sudah menerima Tuhan sekian puluh tahun, tapi saya tidak memahami akan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saudara yang terkasih, bagaimana mungkin kita bisa tahu kehendak Allah kalau kita sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan pekerjaan, dan sibuk dengan yang ada di sekitar kita. Ada sebuah kisah di suatu desa, saudara-saudara, sekelompok orang menimbun batu es, es balok dalam sebuah gudang dengan timbunan jerami. Jadi ada 10 orang menimbun jerami kepada es balok tersebut di dalam gudang. Namun satu ketika jam tangan dari penimbun ini terjatuh, di mana jam tangan ini adalah jam kesenangannya yang diberikan oleh mertuanya. Akhirnya dia mencari-cari, 10 orang membantunya mencari-cari. Selama setengah jam, jam ini tidak mereka temukan, saudara-saudara. Namun ketika mereka lelah, ada seorang anak kecil berkata, mari saya mencarinya. Nah, ke-11 orang disuruh keluar dan si anak menutup pintunya. Setelah 5 menit, anak itu menemukan jam itu. Ketika dia keluar, dia memberikan, orang banyak bertanya kepadanya, bagaimana caramu untuk menemukan jam ini? Dia berkata, saya hanya berdiam dan menenangkan diri, serta teliti mendengar suara berjalannya jarum jam. Tik, tik, tik. Akhirnya saya pun menemukan. Apa yang mau kita lihat dari cerita itu, saudara-saudara? Ketika kita tidak memberi hati kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita mengerti dan merasakan dan melihat akan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Kuasa Tuhan sangat luar biasa, saudara-saudara. Firman-Nya berkata di dalam 2 Timotius, saudara-saudara, 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika hidup kita dikuasai oleh roh, saudara-saudara, tidak ada yang akan kita takuti. Bahkan dalam kitab 1 Yohanes juga dikatakan, saudara-saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b, demikian firman-Nya. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Biarlah melalui kebenaran firman ini, kita pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, mau menerima Roh Kudus dan membiarkan Roh Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Membiarkan Roh Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Yakin dan percaya kita akan menemukan kuasa Tuhan dan merasakannya serta melihatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang. Mari Engkau berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi yang mendengarkannya melalui media YouTube ini, dimanapun berada. Mari Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Terkhusus Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk nantulang saya yang ada di Bandung ini yang lagi dalam keadaan sakit. Engkau sembuhkan, Engkau berkarya Tuhan dalam hidupnya. Ya, dalam nama Kristus Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Salam buat kita semua.